Masuk ke bab kontrol irama kondisi akut. Beberapa episode FA bisa determinasi secara spontan dalam beberapa jam atau hari. Tetapi jika tetap mengalami gejala walaupun sudah mendapat kontrol laju yang adekuat atau diharapkan bisa dilakukan kontrol irama, maka kardioversi farmakologis bisa diberikan obat anti aritmia secara bolus. Sebelum memulai terapi obat anti aritmia, faktor presipitasi atau pemicu FA yang reversibel hendaknya diatasi terlebih dahulu. Strategi kontrol irama dengan terapi farmakologis ini memiliki manfaat untuk pasien FA sebagai terapi takikardi terkait kardiomiopati. Pasien dengan kardioversi farmakologis itu memerlukan pengawasan medis berkelanjutan dan monitoring EKG selama pemberian obat intravena dan beberapa saat sesudahnya untuk mendeteksi kejadian proaritmia seperti proaritmia ventrikel, henti nodus sinus, atau blok atrioventrikular. Terapi kontrol irama dengan obat-obat anti aritmia ini tidak boleh dilanjutkan jika FA sudah menjadi permanen. Beberapa obat yang digunakan untuk kardioversi farmakologis itu adalah flecainid, drondaron, propafenon, amiodaron, ibutilit, dan vernakalan. Nah, terapi di Indonesia itu hanya tersedia obat amiodaron dan propafenon. Amiodaron bisa meningkatkan INR jika digunakan bersamaan dengan warfarin sehingga dibutuhkan monitoring ketat. Selain itu, amiodaron itu juga bisa meningkatkan kadar dikoksin sehingga jika digunakan bersamaan maka dosis dikoksin itu perlu diturunkan. Beberapa kondisi yang mana kardioversi farmakologi tidak bisa dilakukan, diantaranya durasi FA sudah lebih dari 48 jam, rekurensi FA walaupun sudah dilakukan terapi kombinasi, toleransi yang buruk terhadap agen anti aritmia, pasien usia sangat lanjut, dan kondisi penyakit struktural seperti ukuran atrium kiri sangat besar, yakni lebih dari 60 cm, dan munculnya sindroma Sixinus. Apabila kondisi hemodinamik pasien itu tidak stabil, maka bisa dilakukan kardioversi elektrik atau KE. Kardioversi elektrik itu dilakukan jika terdapat beberapa indikasi seperti yang pertama, pasien FA dengan kondisi hemodinamik tidak stabil, misalnya angina dan hipotensi. Yang kedua, apabila FA dengan respon ventrikel cepat atau gelepar atrial tidak memberikan respon terhadap terapi medis dan cenderung mengakibatkan kondisi iskemia miokard, hipotensi, atau gagal jantung. Tetapi jika pasien stabil bisa dilakukan KE elektif sesudah antikoagulan diberikan selama 3 minggu atau FA terjadi kurang dari 48 jam dari onset pastinya. Sebelumnya dilakukan KE. Harus dilakukan ETE untuk menyingkirkan adanya trombus atrial. Kardioversi elektrik yang berhasil didefinisikan sebagai terminasi dari FA yang terdokumentasi dengan munculnya 2 atau lebih gelombang P sesudah diberi gelombang kejut. Kardioversi elektrik darurat juga direkomendasikan untuk FA yang melibatkan pre-eksitasi saat konduksi antegrit melalui jalur aksesoris berjalan dengan sangat cepat. Karena pada kondisi ini mempunyai resiko tinggi untuk terjadi progresi cepat menuju takikardi atau fibrilasi ventrikel dan terjadi perburukan hemodinamik mendadak. Kardioversi elektrik itu menggunakan defibrilator eksternal bifasik lebih disukai dibandingkan yang monofasik karena dari beberapa penelitian itu menunjukkan angka keberhasilan yang tinggi. Terdapat 2 posisi konvensional mengenai penempatan elektroda, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa penempatan elektroda anteroposterior itu lebih efektif dibandingkan dengan penempatan anterolateral. Risiko dan komplikasi yang diakibatkan oleh KE ini terutama terkait dengan kejadian tromboemboli, luka bakar, aritmia pasca kardioversi, dan risiko dari anestesi umum. Kejadian tromboemboli dilaporkan sebesar 3% sampai dengan 5% pada pasien yang tidak mendapatkan antikoagulan sebelum tindakan. Tetapi
Apabila sudah diberikan antikoagulan atau sudah dilakukan eksklusi trombus atrium kiri, maka angka kejadiannya adalah 0 sampai dengan 1%. Luka bakar di kulit adalah komplikasi yang paling umum terjadi. Aritmia seperti takikardi atau fibrilasi ventrikel bisa muncul pada kondisi hipokalemia, intoksikasi digitalis, atau sinkronisasi yang tidak tepat, seperti fenomena R pada T. Nah, terjadinya rekurensi FA pasca kardioversi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah usia, durasi FA sebelum kardioversi, frekuensi rekurensi sebelumnya, bertambahnya ukuran atrium kiri atau fungsi atrium kiri yang berkurang, dan adanya penyakit jantung koroner, penyakit katup mitral atau pulmonal. Pemberian obat antiaritmia seperti amiodaron sebelum kardioversi akan meningkatkan keberhasilan pengembalian irama FA ke irama sinus.